Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang serikat pekerja. Kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Kiki Putri Aningsih, NIM 60, Lisa Kotul Amania, NIM 61, Amar Herwanto, NIM 62, Koirun Ramadhani, NIM 63, Novita Punyawati, NIM 64, Diamita Silviana, NIM 65, dan Siti Erina, NIM 67. Baik, langsung saja. Apa itu serikat pekerja? Serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen, dibentuk secara sukarela dari, oleh, dan untuk pekerja. Sebagai maksud untuk 1. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. 2. Memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau pengusaha. 3. Melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan sosial di mana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan, dan tanpa kerja atau PHK. 4. Mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Tujuan serikat pekerja pertama, menciptakan mekanisme untuk menangkal kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang subjektif dan sewenang-wenang. Yang kedua, meningkatkan dan menjamin keamanan individual dan ancaman-ancaman dan situasi-situasi yang muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, dan keputusan manajemen. Yang ketiga, mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sosial dalam cara-cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat pekerja. Yang keempat, memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik anggota serikat atau bukan. Yang terakhir, menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi para anggotanya. Yang selanjutnya yaitu prinsip serikat pekerja, yaitu sukarelawan dan permanen, kemandirian, demokratik, kesatuan, dan solidaritas. Kemudian, peran dan fungsi serikat pekerja. Yang pertama yaitu menyediakan perlindungan akan pekerjaan. Yang kedua, sebagai peningkatan akan kondisi dan syarat kerja. Yang ketiga, sebagai perjanjian kerja bersama. Yang keempat, untuk menangani keluh kesah anggota. Yang kelima, untuk menyelesaikan perselisihan. Yang keenam, menyediakan manfaat lainnya untuk kesejahteraan anggota. Yang ketujuh, sebagai suara pekerja. Selanjutnya, menyediakan sarana komunikasi, melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian, meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau manajemen. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan tantangan yang dihadapi serikat pekerja. Nah, untuk tantangan dan halangan sendiri itu dibagi menjadi dua, ada tantangan internal dan eksternal. Untuk yang internal sendiri itu disebabkan karena egoisme dari anggota dan pimpinannya itu sendiri. Nah, untuk faktor-faktor internalnya itu antara lain yang pertama keanggotaan, dan yang kedua minimnya pengetahuan antara anggota dan pimpinan serikat pekerja tersebut. Lalu yang ketiga, ada anggota yang tidak menghadiri pertemuan-pertemuan, misalnya rapat di organisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu yang keempat, iuran anggota, dan yang kelima, pimpinan serikat pekerja kuning. Nah, untuk faktor yang eksternal sendiri itu antara lain yang pertama, rendahnya kerjasama antara anggota dan pimpinan. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, masyarakat. Dan yang keempat, pekerja imigran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pimpinan pekerja serikat. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah model serikat pekerja.
Model serikat pekerja ada dua. Yang pertama, service model anion, yaitu di mana serikat pekerja melaksanakan apa saja untuk anggotanya. Yang kedua, organizing model anion, yaitu di mana anggota berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab bersama-sama dengan pemimpin serikat pekerja dalam menjalankan organisasinya. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota serikat pekerja. Melalui pendidikan pekerja dan pelatihan serikat pekerja ada beberapa manfaat seperti yang pertama, meningkatkan kemampuan serikat pekerja dalam level pendidikan anggota dan pemimpin serikat pekerja. Yang kedua, meningkatkan demokrasi dalam serikat pekerja melalui motivasi anggota untuk lebih berpartisipasi dalam setiap hal yang berhubungan dengan serikat pekerja. Yang ketiga, menjadikan pekerjaan serikat pekerja menjadi jauh lebih efisien oleh karena meningkatnya keterampilan atau pengetahuan dan sangat meningkatnya jumlah orang yang dapat bertanggung jawab pada setiap fungsi serikat pekerja yang berbeda. Yang keempat, melatih untuk bekerja sama, yaitu menanamkan rasa tanggung jawab pada setiap permasalahan yang dihadapi dan kepada organisasi pekerja. Yang kelima, untuk pengembangan yang berkelanjutan serikat pekerja melalui peningkatan keterampilan atau pengetahuan anggota dalam memecahkan permasalahan secara independen, berpikir kreatif, dan kemajuan diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu keuangan serikat pekerja. Sumber keuangan serikat pekerja ini berasal dari iuran anggota, baik itu bulanan maupun tahunan, donasi dari perusahaan atau manajemen, atau dari pihak-pihak yang tidak mengikat. Nah, biasanya donasi dari anggota ini ketika mereka mendapatkan revisi gaji ataupun bonus. Lalu stabilitas keuangan serikat pekerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu komposisi penghasilan, yang kedua yaitu ukuran pemasukan dan pengeluaran, yang ketiga yaitu jumlah kelebihan yang dimiliki, dan yang keempat yaitu jumlah aktivitas yang dibiayai sendiri oleh serikat pekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ada pada kelompok kami tentang serikat pekerja, yaitu perselisihan hubungan industrial pada unit Serikat Pekerja Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia di PT XYZ Kota Malang. Kasus perselisihan hubungan industrial di Indonesia merupakan gejala yang sering terjadi di setiap tahunnya. Hal ini menjadikan serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian. Serikat pekerja secara struktur organisasi memiliki badan tertinggi yang mana dalam penelitian ini adalah Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia yang diharapkan dapat membantu dan mendorong untuk mengatasi berbagai hambatan dari berbagai pihak dan hal yang dialami oleh anggotanya. Dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran-peran yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran dan penguraian data secara sistematik. Untuk membantu pengumpulan data, maka peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu metode observasi, metode wawancara, serta metode dokumentasi. Alat analisis data pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa yang ada sesuai dengan realitanya. Hasil penelitian menunjukkan Serikat Pekerja Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia berperan besar dalam proses penyelesaian hubungan
industrial yang meliputi peran fasilitatif, peran edukasional, serta peran perwakilan, dan peran teknis yang dapat membantu dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Faktor dalam proses solidaritas perjuangan buruh Indonesia yaitu dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, di mana faktor yang mendukung adalah anggota solidaritas buruh Indonesia dan pemerintah, sedangkan faktor yang menghambat adalah perusahaan dan anggota solidaritas perjuangan buruh Indonesia itu sendiri. Terima kasih.